Assalamualaikum Bu Arina. Waalaikumsalam Bu Moji. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, harus sehat. Bu Moji. Alhamdulillah sehat juga ya. Oke, ini maaf sekali mengganggu waktunya Bu Arina. Tidak apa-apa Ibu. Alhamdulillah sedang free. Oh, bagus. Iya, Ini iya. sangat bagus sekali ya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan ada kegiatan sebelum supervisi, namanya adalah observasi. Nah, gimana nanti kegiatan supervisi itu sebenarnya adalah kegiatan di mana seorang guru itu mengembangkan kompetensi dirinya, begitu Bu Ari. Oh, iya. Di kelas 5 deh, betul. Kelas saya di kelas 5 dan sekarang masih tetap di kelas 5. Oh, tidak mau naik di kelas 6 Bu Ari. Jangan dulu. Oh, jangan dulu, oke. Ya, jadi di sini untuk program supervisi besok kira-kira itu tetap di kelas 5 atau di kelas 6? Menurut saya lebih enaknya di kelas saya sendiri ya Bu, di kelas 5 saja karena sudah dekat dengan anak seperti itu. Betul. Kira-kira kapan ini mau dilakukan? Boleh mungkin hari Sabtu tanggal Sabtu. 11 Maret ya. Oke. Bisa dilaksanakan. Ya, Sabtu tanggal 11 Maret. Untuk waktunya bagaimana? Untuk waktunya apabila misalkan setelah jam istirahat pertama itu bagaimana Ibu? Tidak masalah. Tidak Saya mengikuti Bu Arin saja, kira-kira itu untuk pemantapannya itu jam berapa, terus free-nya juga jam berapa supaya tidak mengganggu untuk pembelajaran lainnya. Oke, siap, berarti didiskusikan saja ya Bu, habis istirahat di jam istirahat pertama ya. Karena nanti di jam pertama itu ada pembelajaran PAI bersama Pak Noto seperti Oke, itu. siap. Jadi ini kesepakatannya bahwa untuk supervisi akan dilaksanakan hari Sabtu nanti tanggal 11 Maret ya. 11 Maret setelah jam pertama. Maaf, setelah istirahat pertama. Ya, Berarti kira-kira setengah 10 nih. Oke, Oke, berarti pukul setengah 10. Nah, untuk materi yang akan disupervisi Untuk supervisi besok ini saya berencana untuk mengambil materi IPA itu di materi perubahan wujud benda. Bagaimana Ibu? ya, tidak masalah, berarti muatannya IPA dengan materi perubahan wujud benda. Tujuan pembelajarannya apa saja itu yang akan diterapkan? Untuk tujuan pembelajaran itu saya berencana itu untuk meningkatkan anak-anak mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda. Oke. Ya, berdasarkan bisa dengan percobaan, kemudian bisa dengan mengamati tes atau melihat video yang saya sediakan. Kemudian selanjutnya nanti anak-anak mampu memberikan contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Kemudian nanti yang ketiga, nanti anak-anak mampu membuat karya. Karyanya itu dalam bentuk presentasi. Anak dapat bebas memilih mau membuat karya apa, bisa dalam bentuk poster, gambar, atau bagan dan sebagainya. Jadi saya kembalikan ke anak, pengennya apa? Oh iya, berarti ini sudah mulai ke berdiferensiasi ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa kegiatan bisa menggunakan percobaan, terus ada menggunakan teks narasi dan juga video, terus anak juga sudah diarahkan begitu ya, diarahkan untuk membuat sebuah produk, tetapi itu nanti akan dikembangkan oleh anak produk tersebut, terserah mau menggunakan mana luar biasa ya untuk tujuannya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa inti dari supervisi itu adalah mengembangkan kompetensi seorang anak. Untuk supervisi tersebut, kompetensinya dari buku yang ingin dikembangkan. Untuk kompetensi mungkin yang perlu saya kembangkan itu adalah kompetensi mengelola kelas itu. Mengelola kelas, Karena di kelas saya di kelas 5 itu kan jumlahnya lebih banyak daripada kelas yang lain terutama G. Nah itu saya masih merasa sedikit kesulitan untuk mengelola kelas karena anaknya sering ramai, kemudian sering merasa bosan juga dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Nah kemungkinan di situ saya berusaha bagaimana cara mengelola kelas yang baik nantinya. Oke. Nah, berarti tadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Arina adalah di mana kurang mampu. Anak itu masih banyak gitu ya, dengan kelas yang banyak dan juga dengan kemampuan yang berbeda-bedanya gitu ya. Nah, untuk kondisi anak sebenarnya seperti apa? Kondisi anak kelas 5. Sekarang itu anaknya karena jumlah rasio cowok dan ceweknya itu lebih banyak laki-lakinya, makanya
kelas itu lebih ramai. Oh, Lebih ramai, kondisinya memang kurang efektif di Ya. dalam kelas. Kemudian sering bosan juga dengan materi pelajaran yang saya sampaikan mungkin. Berarti tadi karena memang rasio anaknya itu berbeda ya, lebih banyak putranya dibanding putrinya, jadi cenderung anak itu ramai begitu. Nah, kondisi seperti apa sebenarnya yang Bu Arin inginkan di kelas? Karena tadi apa kompetensi yang diharapkan atau kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi dalam mengelola kelas begitu ya. Iya. Sedangkan anaknya masih cenderung ramai. Kira-kira apa harapan Bu Arin untuk anak-anak? Pengennya saya sih, yang saya harapkan nanti untuk anak-anak itu walaupun ramai, tapi ramainya dia aktif. Aktif Ramai gitu di ya. dalam membaca, tapi dia aktif dalam membaca. Dapat menerima materi yang saya sampaikan, kemudian dapat memberikan apa yang dia dapatkan kepada teman yang lain. Oh gitu, Ya, berarti membagi ilmunya. ya, betul gitu ya. sekali, membagi ilmunya kepada teman yang lain seperti itu. Ya, supaya tadi aktif, terus anak itu mampu membagi ilmunya kepada orang lain atau berbagi. Gitu. Kira-kira strategi apa yang ingin Bu Arin lakukan saat supervisi besok? Untuk strateginya, karena itu berhubungan dengan yang aktif deh. Nah, nanti untuk strateginya nanti saya akan membuat tutor supaya. Jadi ada anak yang sudah bisa, nanti anak itu akan mengajari anak yang belum bisa di dalam sebuah kelompok. Jadi terdapat kolaborasi di dalam kelompok itu. Kemudian karena anak-anak zaman sekarang lagi seneng gadget ya ibu, main HP karena Luar biasa itu ya. betul sekali. Maka di sini saya memanfaatkannya dengan menggunakan ELKPD. Nah, jadi anak-anak dapat mencari di ELKPD sehingga anak lebih senang. Ya, pertama lebih senang. Kemudian yang ketiga itu saya juga menggunakan berbagai media. Karena ini berhubungannya dengan perubahan wujud benda ya. Saya berusaha untuk menggunakan percobaan nantinya. Percobaan, ada teks narasi juga. Kemudian saya siapkan video pembelajaran juga yang saya nanti rencananya akan tayangkan di proyektor seperti itu. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa strategi yang akan Bu Arin lakukan adalah penggunaan ELKPD. Ya, anak-anak itu memang sekarang lagi kejar-kejar menggunakan gadget gitu kan, terus media yang beragam, terus menggunakan tutor supaya juga begitu ya Bu Arin. Oke, nah dari situ apa sih yang Bu Arina harapkan dari kegiatan supervisi besok? Yang saya harapkan nanti kan setelah saya bersupervisi, nantinya saya bisa mengetahui apakah saya sudah bisa mengelola kelas, apakah saya sudah mampu atau belum. Jadi kalau saya belum pun saya akan mencoba untuk memperbaiki lagi, Merefleksi diri ya, gitu ya. betul sekali. Oke Bu Arin, jadi ini adalah kegiatan praobservasi di mana tadi Bu Arin sudah menjelaskan bahwa ada kompetensi yang ingin ditingkatkan, yaitu kompetensi mengelola dengan strateginya tadi ada beberapa yang sangat luar biasa ya. Nah, insya Allah supervisi nanti akan dilakukan besok Sabtu, betul ya? Oke, semoga lancar ya Bu Arin dan Bu Arin mampu mengelola kelas dengan baik juga. Jadi mungkin cukup untuk kegiatan praobservasi hari ini. Terima kasih sekali Bu Arin sudah meluangkan waktu. Jadi Bu Arin sudah boleh melanjutkan aktivitas kembali. Mohon maaf sudah saya ganggu. Terima kasih sekali Bu Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sudah sarapan? Sudah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran,
Biar semangat. Masih ingat terus semangat? Masih. Oke, kita terus semangat. Tepuk semangat. Oke anak-anak, karena anak-anak sudah semangat hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar apa, Pak? Belajar apa sih anak-anak? Perubahan wujud benda. Wujud benda itu apa? Bentuk benda yang seperti apa? Apa aja? Cair. Betul. Jadi wujud benda itu ada tiga. Apa tadi yang pertama? Nah, dari wujud benda itu bisa mengalami perubahan anak-anak. Nah, kita akan pelajari itu hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini itu nanti melalui kegiatan percobaan, ada membaca teks, ada melihat video. Nanti anak-anak mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda dan memberikan contoh pada kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, kira-kira ada perubahan wujud benda seperti itu tidak? Contohnya apa yang kamu kenal? Kamu tahu? Es batu. Di rumah punya es batu? Ya. Gimana itu kok bisa jadi es batu? Dengan digerakkan. Apa ini kita akan belajar perubahan wujud benda. Tapi sebelumnya ada kesepakatan bersama dulu biar di kelasnya enak ya, dan pembelajarannya enak. Nah, kesepakatannya menurut kalian pengennya seperti apa kalau belajar? Sopan. Saling membantu. Contohnya saling membantu seperti apa? Anak-anak silakan amati. Nah, dari gambar ini ada yang pernah ke Dieng? Tunjuk tangan siapa yang pernah ke Dieng? Wah, banyak hampir semua. Faisal pasti dereng. Nah, besok-besok ke Dieng. Nah, di Dieng itu mana sih? Hah? Dieng mana Dieng? Wonosobo ya? Wonosobo bagian atas. Nah, di Dieng itu di sana itu termasuk dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran tinggi. Dataran tinggi berarti di sana suasananya seperti apa? Dingin. Kamu tahu dingin, pernah ke sana? Kalau di sana kamu tidak pakai baju apa pakai baju biasa atau jaketan? Karena merasa apa? Dingin. Nah, saking dinginnya itu bisa sampai seperti ini apa ini? Rumput. Nah, rumputnya sampai seperti ini. Kira-kira apa bisa terjadi seperti itu? Karena mengembun, mengkristal. Ngomong boleh? Kenapa? Kok bisa sih jadi seperti ini? Yang tadinya rumput-rumputnya tidak ada air-airnya, kemudian saking dinginnya airnya bahkan ini bisa menjadi es. Saking dinginnya. Nanti apa artinya apa namanya? Kristal. Nah, kita akan pelajari itu hari ini ya, anak-anak. Bagaimana anak-anak, sudah happy? Sudah gerak-gerak, sudah senang. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak sudah berburu bagi kelompok kemarin. Ini kelompok berapa anak-anak? 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Semangat dong. Nah, nanti di dalam kelompok itu akan bekerja sama. Guru memberikan nanti beberapa LKPD. Sudah siap? Nah, hari ini anak-anak nanti akan melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Percobaan serta nanti melakukan penugasan. Nah, itu berada di LKPD dalam bentuknya tidak bentuk kertas, tapi persiapan dalam bentuk elektronik. Nah, nanti anak-anak bisa menyiapkan HP-nya, nanti guru pinjamkan laptop untuk membukanya. Yuk, dikeluarkan dulu. Nah,
Ketiganya dapat berubah menjadi wujud yang berbeda karena adanya pengaruh kalor atau panas. Perubahan wujud benda cair atau padat dan gas terbagi menjadi beberapa macam, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Tadi anak-anak sudah melakukan percobaan, betul? Percobaan apa tadi? Perubahan wujud benda. Nah, apa itu tadi? Tadi apa ini namanya? Es yang cair. Kemudian apa ini? Ini dipanaskan kemudian menjadi cair. Kemudian kalau sudah jadi padat lagi menjadi namanya apa? Membeku. Kemudian tadi yang di sini gelasnya di pinggir-pinggirnya ada titik-titik air. Berarti apa namanya? Diam. Nah, setelah ini anak-anak guru kasih tugas untuk membuat presentasi. Nah, nanti presentasi di depan anak-anak bebas menyampaikan, bisa dengan poster, bisa dengan peta konsep, bisa juga dengan ditulis. Sudah paham anak-anak? Ya, oke, cukup. Perubahan peristiwa. Dari percobaan es lilin yang di didiamkan dalam gelas akan mencair hingga peristiwa tersebut disebut perubahan wujud
Kemudian hasil dari kelompok kami membeku, cair ke gas menjadi penguap, gas ke cair menjadi mengembun, gas ke padat mengkristal, padat ke gas menyumbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mijianti, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Wonosobo. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan coaching pasca observasi terkait supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, Ibu Arina Sarofa, yang telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5. Selamat pagi Bu Arina. Selamat pagi. Mulai ya Bu Arina. Pada kita ini Sedang aja tadi ketika sudah saya butuh pasal. oke ya. Jadi pertemuan kali ini saya selesai dulu. Kali ini adalah observasi terkait supervisi yang kemarin kita lakukan. Ya, Sabtu ya. Nah, kalau sudah saya jelaskan bahwa kegiatan supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa. Nah, pada pasca observasi ini
semangat sekali kemarin saya. Iya, kemarin waktu supervising ya, saya senang dengan ya dengan pembelajaran seperti itu. Senang, saya sendiri senang, anak-anak pun merasa senang. Iya, senang. Iya, oke. Karena kalau anak sudah senang begitu, apa namanya, hawa kelasnya itu sudah berbeda ya. Oke, nah bisa apa tuh Alina itu? Nah, aku sih apa terkait dengan kompetensi yang Bu Ali kembangkan saat praktisi. Jadi Bu Ali pengembangan kompetensinya itu apa? Ya, kemarin itu mengevaluasi ya. Coba Bu Ali. Kemarin kompetensi yang ingin saya kembangkan kan mengelola kelas, dimana sebelumnya kelas saya itu memang terlihat sering ramai karena rasio dari laki-laki dan perempuannya lebih banyak laki-lakinya, makanya terlihat sering ramai seperti itu. Nah, karena ramai itu saya pengen bagaimana caranya sih biar kelasnya itu walaupun ramai tapi ramainya itu aktif. Namanya aktif seperti itu. Nah, dengan supervisi kemarin saya mencoba untuk membuat rancangan bagaimana mengelola kelas itu menjadi aktif dan menyenangkan. Ya, saya kemas dengan menggunakan berbagai media yang digunakan seperti kemarin ada video pembelajaran juga, ada praktikum juga, ada teks narasi juga. Di situ nanti siswa itu bebas, dia mau senang yang mana sih, pengen yang mana, dia pengen menggali materi dari sumber mana. Jadi anak lebih senang menggunakan video, jadi dia lebih happy, lebih senang menerimanya daripada menggunakan teks bacaan yang hanya membaca. Kalau menggunakan tayangan dan suara kan itu lebih enak, jadi anak merasa senang. Selain itu juga dengan ice breaking juga anak lebih semangat. Nah, dengan ice breaking yang tadinya lemes-lemesan, bosan seperti itu lebih semangat karena gerak-gerak dulu ya kan, gerak-gerak dulu seperti itu. Kemudian juga ada lagu untuk kesimpulannya itu kan anak kalau menggunakan lagu daripada menyampaikan kesimpulan secara langsung dengan lagu kan teringat, selalu teringat. Oh, saya kemarin udah nyanyi ini loh Bu, gitu kan, jadi teringat kalau nanti pada saat mengerjakan pembelajaran atau soal-soal mereka akan teringat seperti itu. Ya, memang apa yang perlu Alina sampaikan itu sesuai dengan hasil observasi saya. Kalau anak ada beberapa kegiatan yang perlu Alina lakukan, di antaranya itu ada media pembelajaran yang beragam, kegiatan yang beragam, ada SDG juga, di mana anak itu sangat antusias, sesuai dengan apa yang saya catat. Memang anak itu semangat kembali, begitu ya. Terus terakhir kesimpulan itu anak dirasa sudah capek ternyata dengan menyimpulkan menggunakan lagu. Kemarin juga terlihat anak juga masih sangat senang ya. Nah, untuk yang kemarin saat supervisi ada tentu saja hambatan di dalam pembelajaran satunya ini, terutama kemarin karena sini kemarin menggunakan elektronik LKPD, jadi kan namanya LKPD menggunakan berbasis internet. Nah, di mana ada anak yang memang belum membawa gadget seperti itu. Selain itu juga internetnya yang kurang lancar. Internetnya padahal di kelas saya sudah ada routernya, tapi tetap karena mungkin banyak yang menggunakan, jadi internetnya kurang lancar. Jadi anak sedikit terhambat untuk membuka LKPD seperti itu. Jadi tadi Bu Alina menyampaikan ada hambatan, terutama itu adalah sinyal yang bersahabat. Terus juga ada beberapa anak yang tidak membawa HP atau gadget ya. Nah, apa yang Bu Alina lakukan saat menghadapi hambatan ini? Karena itu kan berkelompok ya, ada beberapa di kelompok itu ada yang tidak membawa HP, jadi nanti bisa bekerja sama dengan sistem tutor sebaya. Jadi anak yang tidak membawa HP itu bisa memberikan bantuan kepada teman, menjelaskan materinya kepada teman juga dengan tutor sebaya. Selain itu juga saya memberikan fasilitas laptop bagi anak-anak yang tidak membawa HP. Karena dulu kan di kelas 5 sudah melaksanakan asesmen nasional, sudah biasa dengan IT. Jadi rasanya pembelajaran menggunakan HP atau laptop itu lebih menyenangkan daripada hanya mendengar
betul itu terlihat saat pembelajaran Bu Arina itu anak-anak sangat antusias sekali dengan penggunaan gadget ya saat pembelajaran. Nah, tadi disampaikan bahwa untuk hambatan yang untuk menanggulangi hambatan yang ada itu yang pertama ada tukar supaya ya ada teman yang menyampaikan atau memberikan arahan itu atau berbagi pengetahuan ke teman yang lain dan juga meminjamkan laptop begitu ya untuk anak yang tidak membawa tadi. Nah, setelah kalau pengobatan tadi ada juga sudah ada potensi yang ingin dikembangkan cara untuk membangunnya tidak lanjut ke depan. Alhamdulillah dengan supervisi kemarin saya rasa pembelajaran itu jadi lebih menarik ya anak-anak lebih suka. Kemarin hanya di muatan pelajaran IPA saja. Itu pembelajaran itu bisa praktikum, bisa melihat video dan semuanya. Mungkin saya akan menerapkan di mata pelajaran lain, di tema lain, atau di matematika mungkin dan sebagainya. Mungkin bisa saya terapkan supaya anak-anak lebih tetap tertarik dengan pembelajaran saya, tidak bosan seperti itu. ya karena memang ketertarikan itu sangat dominan untuk anak ya. Jadi anak itu lebih antusias karena sudah mulai tertarik dulu gitu ya. Oke. Nah, tadi Bu Arina itu menyampaikan bahwa akan tidak lanjutnya itu akan menggunakan metode digitalisasi kembali yaitu di pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, tujuannya agar anak-anak itu lebih aktif seperti tadi mengelola kelas. Ya, saya agar bisa mengelola kelas, anak-anak lebih aktif, lebih bisa menerima materi yang saya berikan. Dan saya juga sebagai fasilitator di situ ya, hanya mendampingi anak-anak dengan kebutuhan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi memang luar biasa ya, tadi sebagai guru memang tadi ya disampaikan guru itu hanya fasilitator. Iya, ya. Gimana kita memenuhi kebutuhan anak didik tadi. Oke. Nah, untuk mendukung kegiatan tadi atau mungkin fasilitas apa yang dilakukan dalam mendukung untuk kita pasti sangat diperlukan ya. Tidak hanya saya dengan murid saja, itu tidak bisa, pasti harus dibutuhkan baik dengan kepala sekolah sebagai pendukung utama, kemudian rekan sejawat juga, karena kan nanti kita setiap minggunya bisa melakukan refleksi mingguan apa permasalahan saya bisa saya utarakan di teman-teman, nanti teman-teman dapat memberi masukan kepada saya, itu juga bisa. Dan terutama kepada wali murid, karena di sini kan kita mendampingi anak tidak sampai full day seperti itu ya, cuma sampai siang gitu. Nah setelah itu kan wali murid yang bertanggung jawab. Jadi wali murid juga kita harus libatkan, kita sering-sering komunikasi dengan wali murid baik di chat pribadi maupun di grup WhatsApp kelas. Ya. Nah, untuk yang tadi ada beberapa yang perlu dilakukan, dilibatkan wali murid harus mengerti. Nah, untuk yang tadi itu Arina ada selain tadi itu Arina menjelaskan saya akan menindaklanjuti dengan sosialisasi itu untuk pelajaran-pelajaran yang lain ada tidak pengembangan diri yang sudah terlintas dari Arina selama ini. Untuk mengembangkan diri mungkin saya berencana sih membuat media-media interaktif yang menarik karena berkaitan dengan digitalisasi itu bisa membuat video-video pembelajaran yang menarik bisa dari diri saya sendiri karena kita kan punya YouTube channel ya, dan juga kita manfaatkan di situ buat pembelajaran itu. Selain itu juga untuk pemberian soal-soal tes formatif, cuma itu kan kalau biasanya kita menggunakan kertas biasa dari anak kurang gimana sudah biasa gitu. Bisa kita menggunakan Google Form atau Quizzes. Quizzes itu karena terlihat di layar siapa dulu yang selesai itu kan lebih aku harus selesai juga gitu. Aku harus juga seperti itu teman-teman yang lain itu akan meningkatkan semangat siswa. Ya, memang proses digitalisasi ini media interaktif sangat penting ya, dan apalagi kita sebagai guru bisa
bisa menciptakan karya sendiri, karya original itu sangat luar biasa. Nah, tujuan dari tadi Bu Arina ingin membuat atau menciptakan media interaktif itu tujuannya adalah apa yang Bu Arina harapkan? Tujuannya saya membuat itu kembali lagi ke kompetensi yang ingin disampaikan tadi, biar mengelola kelasnya saya bisa, anak-anak bisa fokus di dalam pembelajaran dengan media-media interaktif yang saya buat. Lebih mampu mengelola kelas begitu ya istilahnya ya. Untuk ukuran keberhasilannya, oh ya, saya membuat media anak sudah aktif. Nah, ukuran keberhasilannya dipandang berhasil menurut Arin itu bagaimana? Berhasil medianya atau berhasil mengelola dua-duanya? Untuk keberhasilan media itu anak-anak nanti ada menerima materi. Jadi pada saat saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu sudah bisa menjawab dengan lancar tanpa berpikir dulu mencari materi, tapi sudah tahu. Oke. Kalau untuk keberhasilan mengelola kelas itu anak terlihat aktif, senang, semangat, itu sudah menurut saya itu sudah merupakan keberhasilan. Dengan anak semangat belajar, semangat sekolah, insya Allah bisa lah. Ya. Semangat ya. Kalau untuk Arina sendiri, ukuran keberhasilannya bagaimana? Bisa membuatkah atau masih Ya mungkin bisa membuat seperti itu. orisinil begitu? Ya bisa jadi. Ya, oke. Nah, otomatis lah kita kalau sudah ada pengembangan diri, otomatis kita membutuhkan adanya kemenangan. Pihak mana yang bisa terlibat untuk mendukung kegiatan Bu Arin tadi untuk membuat sebuah karya yaitu media atau mungkin kegiatan apa yang bisa mendukung supaya Bu Arina itu bisa menciptakan sebuah media. Untuk topik-topik yang terkait di saya, membantu saya itu adalah rekan sesama, kepala sekolah, bisa dengan forum akademi, ini kan forum kelas, yang sering kita lakukan di setiap Sabtu itu kan bisa menjadi wadah bagi kita untuk mengembangkan diri. Kita bisa bertanya dengan teman-teman yang lebih senior, bukan senior ya, yang lebih senior, lebih banyak itu kan mereka menjadi sumbernya kita. Panik mau dimulai. Segera ya. Ya sepertinya Sabtu depan itu udah katakanlah saya bisa menggali informasi dari teman-teman senior dan saya bisa membuat beberapa media interaktif. Berarti minggu depan gitu ya, sampai ada karaoke bisa saling berbagi ilmu, agar kita menimba ilmu ya begitu. Targetnya berapa lama supaya bisa menciptakan sebuah media interaktif. Terakhir ya seminggu sampai sebulan lah. Seminggu sampai sebulan gitu ya. Mantap ya. Ya Harus semangat semangat dulu. Sederhana nanti menjadi lebih baik. Ya. Berproses. Betul kita memang harus berproses ya. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Arina ada beberapa tadi bahwa tidak lanjut akan metode digitalisasi tetap dilanjutkan di pelajaran-pelajaran yang lainnya atau materi-materi lainnya baik itu matematika ataupun yang lain ya. Dan pengembangan diri lain juga tadi ingin sekali membuat sebuah media interaktif yang orisinil begitu kan. Nah, dari sini dari percepatan dari awal kita ini kegiatan seperti ini juga saja menambah motivasi saya, menambah semangat saya, memunculkan ide-ide baru juga. Itu sangat bermanfaat untuk saya, mungkin juga untuk teman-teman yang lain. Oke, ini obrolannya sangat luar biasa Bu Arin, di mana kesibukan Bu Arin itu luar biasa, tapi mau meluangkan waktunya ngobrol banyak gitu ya. Jadi terima kasih sekali waktunya. Semoga ini bisa kita semua kedepannya bisa mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang guru yang profesional dan juga bisa menciptakan lingkungan belajar. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih Bu Arin.
Demikian kegiatan rutin yang sudah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.